Bahagia datang ke sekolah? Bahagia. Tidak ada yang dipaksakan datang ke sekolah? Tidak. Siapa yang duluan hadir di sekolah hari ini? Saya, Pak. Ya, maju di depan. Nah, langsung pimpin doa supaya kita mulai pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, nanti kita berdoa. Berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sudah kita mulai dengan sama-sama berdoa tadi. Kita awali pembelajaran ini tentang lingkaran. Kalau kemarin sudah belajar apa? Sudah belajar yang kemarin-kemarin itu apa? Aljabar. Tentang aljabar. Nah, sekarang kita belajar ke bab selanjutnya. Udah tahukah kalian belajar ke bab selanjutnya ini? Sudah. Apa aja? Lingkaran. Di mana kalian bisa menemukan lingkaran dalam kehidupan kita ini? Lingkungan sekitar kita, contohnya seperti ban sepeda. Ban sepeda, dan dinding, Pak. dan dinding, Bola, bola, sepak, piring, piring, Senter. senter. Nah, kalau bola senter itu dinamakan lingkaran juga, tapi dia itu hanya penampakan aja. Bukan dikatakan lingkaran, tapi hanya penampakan. Nah, sudah tahu? Sudah. Nah, kita akan belajar tentang lingkaran. Yang akan dipelajari di lingkaran ini nanti ada banyak. Yang pertama adalah unsur-unsur lingkaran. Yang kedua adalah sudut pusat, sudut keliling, dan juga ada hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling. Apalagi adalah luas, juri maupun tembereng. Nah, itu nanti yang kita pelajari sekarang adalah tentang unsur-unsur lingkaran serta hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling. Ya, kita mulai belajar tentang lingkaran. Coba, siapa yang bisa membaca lingkaran di depannya? Lingkaran merupakan suatu tempat tertutup sederhana yang merupakan tempat kedudukan titik. Titik berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Jarak yang sama tersebut disebut jari-jari lingkaran. Sedangkan titik tertentu tersebut disebut pusat lingkaran. Ya, tepuk tangan. Nah, coba perhatikan di situ. Lingkaran adalah suatu kurva tertutup yang merupakan tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik-titik tertentu. Pertanyaan di sini, titik-titik yang berjarak sama di dalam lingkaran itu yang mana? Yang dikatakan titik-titik yang terhadap suatu titik tertentu. Nah, jari-jari. Sedangkan titik tertentu tersebut dalam lingkaran itu yang dinamakan apa? Pusat lingkaran. Pusat Lingkaran.
Ya, coba perhatikan contoh lingkaran di depan. Di situ ada apa aja? Ada Keping sedikit, jamet, uang koin. Ya, kalau dalam roda itu yang dikatakan lingkaran itu yang mana? Sedangkan yang titik pusatnya itu berada di jarak antara titik pusat dengan lingkaran itu adalah disebut apa? Jari-jari. Berarti apakah jari-jari di situ satu atau gimana? Atau banyak? Berarti setiap lingkaran itu ada banyak jari-jarinya yang menghubung ke titik pusat. Begitu juga kepingan LCD. Di situ adalah termasuk lingkaran juga. Di dalam lingkarannya itu ada titik pusat. Begitu juga jameker. Unsur-unsur dalam lingkaran. Yang pertama, pusat lingkaran. Nah, pusat lingkaran itu adalah titik pusat lingkaran. Sedangkan yang kedua adalah sudut pusat. Yang dikatakan sudut pusat itu adalah merupakan sudut pusat. Siapa yang bisa memberikan pengertian tentang sudut pusat? Kita masuk yang kedua, yaitu tentang sudut pusat. Sudut pusat itu adalah A O B merupakan sudut pusat. Siapa yang bisa memberikan pengertian tentang sudut pusat? Saya, Pak. Ya, coba. Sudut pusat adalah titik sudut yang berada di tengah lingkaran. Berarti sudut pusat itu berada di tengah lingkaran. Nah, coba perhatikan jari-jari. Jari-jari di situ menunjukkan garis yang mana? Yang menunjukkan jari-jari pada gambar di depan. OA ya, sama OC, OB. Nah, yang dikatakan jari-jari itu banyak. Ya, Pak. Nah, antara lain OA, OC. OB, OC, dan OB. Berarti jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dan titik pada lingkaran. Ya, kita lanjut ke diameter. Nah, coba Ina, coba baca diameternya. AB disebut garis tengah atau diameter lingkaran, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran dan melalui pusat lingkaran. Nah, berarti garis AB disebut garis tengah atau diameter lingkaran, yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui pusat lingkaran. Dan busur lingkaran itu, coba siapa yang bisa memberikan pengertian busur lingkaran? Ya. Garis lengkung CB disebut busur lingkaran, yaitu bagian dari keliling lingkaran. Ya, tepuk tangan. Berarti busur lingkaran itu adalah garis lengkung dalam lingkaran itu. Kalau busur itu ada berapa pada gambar tersebut? Dua. Coba, ada berapa? Dua. Busur itu yang dikatakan busur dalam lingkaran itu semuanya yang ada dalam lingkaran atau garis lengkung lingkaran itu. Nah,
Contoh di situ adalah AC. BC, CA itu dikatakan busur juga. Apalagi AD. AD juga termasuk Busur. busur. Sedangkan busur CB itu dinamakan busur apa? Busur pendek. Coba siapa tahu? Busur pendek, Pak. Busur pendek. Mayor. Mayor. Busur yang kecil itu dikatakan busur Mayor. Kalau busur yang minor, Kebalik, Pak. kalau di busur BC itu disebut busur minor atau busur kecil. Sedangkan busur yang dikatakan mayor pada gambar lingkaran di depan adalah berarti busur mayor. Berarti busur yang ada lagi yang dikatakan busur di situ. Coba sebutkan. DB, Pak. BD dan juga AC. Itu yang dikatakan busur, berarti busur itu adalah keliling lingkaran. Coba kita lanjut ke Tali busur. Nah, coba perhatikan tali busur di situ. Coba siapa yang bisa memberikan pengertian tali busur? Siapa yang bisa memberikan pengertian tali busur? Silakan. Yaitu ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Nah, berarti busur, tali busur itu adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Berarti ruas garis yang menghubungkan dua titik, berarti titik antara lingkaran. Nah, pada gambar itu yang dikatakan tali busur adalah garis AC. Apakah ada lagi yang dikatakan tali busur pada lingkaran tersebut? Coba perhatikan di situ pada gambarnya. DB. Berarti siapa? Saya, Pak. DB, Pak. B. 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 Siapa lagi? AB. Tepuk tangan. Sudah tahu? Kita lanjut ke juri. Coba perhatikan tentang juri di depannya. Daerah yang dibatasi dua jari-jari serta busur BC disebut juri. Berarti jari-jari OB itu dan OC serta busur BC itu disebut juri. Nah, di situ di dalam juri itu ada pembatasnya antara jari-jari sama busur lingkaran. Berarti ada pembatasnya antara garis jari-jarinya itu dua jari-jari sama busur lingkaran. Nah, selanjutnya tembereng. Ya, coba perhatikan di depan tentang tembereng. Nah, tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur AC dan busur. Nah, disebut tembereng. Berarti ada dua yang membatasi antara tali busur sama busur. Berarti tali busur di situ adalah AC, sedangkan busurnya adalah Tembereng. busurnya lingkungan lingkaran. Nah, coba perhatikan selanjutnya tentang hubungan antara unsur-unsur lingkaran. Unsur pertama itu adalah Diameter. apalagi Busur kecil. Busur. Tali busur. Apotema. Juri.
dua jari-jari yang membatasi juri dan tali busuk pembatas tengering. Nah, unsur selanjutnya yaitu sudut pusat dengan juri. Ada hubungannya yang antara sudut pusat dengan juri. Coba baca. Berarti dua juri sebanding dengan besar sudut pusat lingkaran. Nah, selanjutnya sudut pusat dengan busuk. Nah, coba baca di depan. Berarti pandang busuk sebanding dengan sudut pusat lingkaran. Ya, kita lanjut ke selanjutnya, yaitu hubungan sudut pusat dan sudut elevasi. Nah, contohnya di situ ada 3 gambar. Yang pertama sudut pusat. Nah, berarti ada hubungannya tadi antara sudut pusat dengan sudut keliling. Berarti yang dikatakan sudut pusat di situ menghadap sudut AOB sama dengan 9 derajat. Berarti sudut AOB itu berukurannya itu 90 derajat. Sedangkan gambar yang kedua yaitu tentang sudut keliling. Nah, sudut keliling di situ adalah ACB menghadap busuk AB. Berarti hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling itu tetap menghadap busuk AB. Coba perhatikan gambar yang ketiga. Coba sebutkan mana yang dikatakan pada gambar itu adalah sudut. Ada berapa sudut di situ? 3. Ada? 3. Coba perhatikan gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga itu adalah sudut keliling. Di dalam sudut keliling itu ada berapa sudutnya? 3. Ada 3. Coba sebutkan. ACB, ACB, ADB, dan AEB. AOB. Berarti sudut pusat itu adalah yang mana di situ? AOB. Berarti ada 1 sudut pusat, sedangkan sudut kelilingnya ada berapa? 3. Coba perhatikan selanjutnya. Coba perhatikan contoh di depan. Di situ adalah sudut keliling. Sudut keliling itu pada lingkaran jika sudut ACO sama dengan 15 derajat dan sudut BCO sama dengan 12 derajat. Itulah besar sudut AOB. Berarti ya sudut yang belum kita ketahui yaitu AOB dan OB. Untuk menyelesaikannya, sudut ACB merupakan sudut keliling. Berarti sudut ACB itu merupakan sudut keliling. Dan sudut AOB itu disebut pusat. Sehingga sudut keliling ACB sama dengan sudut ACO ditambah dengan sudut BCO. Kalau sudut ACO itu sama dengan berapa? Sama dengan 12 derajat. Sudut BCO 12 derajat. Maka dijumlahkan sama dengan 20 derajat. Sudut pusat AOB sama dengan 2 kali ACB sama dengan 2 kali 20 derajat. Maka sudut AOB adalah 50 derajat. 50 derajat. Apakah sudah ngerti tentang kita
paham ini? Sudah. Sudah paham materi yang kita pelajari tadi? Sudah. Untuk bisa paham, saya minta kalian bekerja kelompok. Kelompok sudah Pak bagikan yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Silakan kelompok 1 bergabung dengan kelompok satunya. Kelompok selanjutnya, kelompok 2 bergabung dengan kelompok 2-nya. Selanjutnya yang kelompok ketiga bergabung dengan anggotanya. Sudah Pak. Ya. Nah, langsung Pak bagikan lembar kerjanya LKPD. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Nah, coba perhatikan di situ soalnya. Kalian isi di situ ada 2 LKPD-nya. Yang pertama tentang pilihan ganda, yang kedua tentang esai. Coba anak-anak kerjakan berkelompok, harus kerjasama. Ya Pak. Saling membantu dengan teman-teman yang lain. Yang nomor 1 sampai 5 itu adalah pilihan ganda. Sedangkan nomor 2 ini adalah misalnya. Ya. 4. Ya, ditulis di sini. Jawabannya untuk esai sama pilihan ganda ditulis di sebelahnya. Ada penyelesaiannya sama jawabannya di situ. Coba tulis di sini. Ya, kelompok 1 sudah? Sudah Pak. Ya, coba kumpulkan. Kelompok 2? Sudah. Ya, kelompok 3? Sudah. Kelompok 1? Kelompok 2? Ya, kelompok 1. Ya, itu dulu. Kelompok 3? Ya. Ya, kelompok 1 dulu. Ya. Nah, nanti ke depan. Ya, di sana. Nah. Nanti jawaban ini diperiksa sama kelompok yang lain ya. Nah, ini kelompok 1. Nanti kelompok 1 yang diperiksa sama kelompok 2. Kelompok 2 diperiksa sama kelompok 3. Ya. Ya, coba. Nah, coba perhatikan soal nanti depannya. Coba kerjakan. Nah. Kelompok 1 ya, coba. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memperkenalkan nama sekaligus mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan nama saya Rista Herana Putri, bisa dipanggil Rista. Perkenalkan nama saya Putra, bisa dipanggil Putra. Perkenalkan nama saya Asma, bisa dipanggil Asma. Perkenalkan nama saya Muhammad Kuslan Roy, bisa dipanggil Kuslan. Jari-jari di sebuah lingkaran memiliki panjang cm. Keliling lingkaran tersebut adalah B 120 cm. Ya, kelompok 1 sambilan koreksi jawaban kelompok 2. Samping latar AOB sama dengan 30 derajat. Sebuah tangan berbentuk lingkaran dengan diameter 3 meter. Sebagai utama itu setiap 2 meter.
BC sama dengan 180 derajat. ABC sama dengan 180 derajat kurang 112 derajat sama dengan 68 derajat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompokan. Sudut ACD sama dengan sudut ACD ditambah sudut ABC sama dengan 180 derajat. Sudut 112 derajat ditambah sudut ABC sama dengan 180 derajat. Sudut ABC sama dengan 180 derajat dikurang 112 derajat sama dengan 68 derajat. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan menyimpulkan materi yang telah kita kerjakan pada pertemuan kali ini. Sebelumnya Pak Guru minta berikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyimpulkan hasil. Saya Pak. Ya, coba nomor 1. Kesimpulannya adalah lingkaran merupakan salah satu bentuk geometrik datar yang banyak kita temui dan kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Lingkaran berguna dalam banyak bidang kehidupan, misal olahraga, arsitektur, teknologi, dan lain-lain. Ya, tepuk tangan. Pak Guru meminta kesempatan kepada putra untuk memimpin doa. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembelajaran kita kali ini. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.